Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak yang kami hormati. Ya, selamat datang di podcast Kepemimpinan Pancasila, Integritas dan Bela Negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang integritas aparatur sipil negara atau ASN di tengah tantangan efisiensi anggaran. Kita bisa memotret bagaimana kemungkinan munculnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kinerja ASN akibat dari kebijakan efisiensi, serta bagaimana dampaknya terhadap integritas aparatur sipil negara. Bersama ini, perkenalkan saya Emi Aryani sebagai moderator, telah hadir di sini 5 narasumber kita yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait kondisi nyata ASN yang ada di lapangan. Mari Bapak-Bapak ya, kita mulai diskusi ini. Pertama, tentang gambaran umum efisiensi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak melihat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan di berbagai instansi pemerintah. Kami persilahkan kepada Pak Hendi untuk dapat menyampaikan gambaran tentang pertanyaan gambaran umum efisiensi. Kami persilahkan Pak. Baik, menurut saya kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan langkah pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam kondisi saat ini, efisiensi menjadi penting agar setiap program dan kegiatan benar-benar memiliki prioritas yang jelas serta mengurangi pengeluaran yang kurang mendesak. Namun di sisi lain dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan di berbagai instansi pemerintah, misalnya keterbatasan fasilitas kerja, pengurangan kegiatan pendukung hingga meningkatkan beban kerja ASN karena tuntutan target pelayanan tetap harus tercapai. Kondisi ini menurut ASN untuk mampu bekerja lebih adaptif, inovatif, dan tetap profesional meskipun berada dalam keterbatasan. Saya melihat efisiensi anggaran seharusnya tidak dimaknai sebagai penghambat kinerja, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat budaya kerja yang lebih produktif, disiplin, dan berorientasi hasil. Dengan pengelolaan yang baik, koordinasi yang kuat, serta komitmen integritas dari seluruh ASN, pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal walaupun dengan sumber daya yang lebih terbatas. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendi atas jawabannya tadi tentang gambaran umum pada kondisi efisiensi saat ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dengan efisiensi anggaran ini kita tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaan maupun prakteknya dan membawa dampak seperti keterbatasan fasilitas kerja, pengurangan kegiatan, serta untuk dapat meningkatkan beban kerja kita sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, pada sesi kedua ini pertanyaannya ancaman dan tantangan. Apa saja ancaman dan tantangan nyata yang dihadapi oleh ASN di lapangan akibat dari efisiensi anggaran? Kami minta kepada Dr. Suhendri untuk dapat menanggapi dari pertanyaan tadi. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati, para narasumber. Izin kami ingin menanggapi mengenai pertanyaan tantangan, ancaman dan tantangan apa saja ya yang dihadapi ASN di lapangan. Ya kami sebagai ASN yang memberikan pelayanan publik langsung di lapangan sangat merasakan sekali ya imbas dari adanya pengurangan anggaran ini ya, kebijakan anggaran yang diefisiensikan ini ya. Ancaman yang paling terasa adalah meningkatnya tekanan kerja ya dalam
pegawai, ya, jumlah pegawai kami yang terbatas, kemudian sarana pendukung yang kurang, tetapi target pelayanan kita harus tetap tinggi. Nah, jadi ini dituntut ASN untuk berinovasi, ya. Oleh karena itu, eh, dalam meningkatkan pelayanan salah satunya adalah kita melakukan digitalisasi dalam pelayanan, ya. Sehingga eh, anggaran-anggaran yang terbatas ini tetap kita dapatkan goalsnya yang lebih tinggi. Jadi era sekarang ini memang dituntut kita paperless. Jadi kalau sebelumnya untuk melakukan eh, pencatatan medis misalnya di lapangan kita membutuhkan banyak kertas, tapi sekarang kita dituntut kembali ke rekam medis elektronik. Hasilnya mungkin lebih baik, tapi dapat mengurangi dan efisiensikan anggaran lebih banyak. ASN ke depan memang harus lebih dituntut, ya, dengan segala keterbatasan yang ada, namun tetap harus memiliki kinerja yang tinggi. Mungkin itu dari kami yang di lapangan, yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat, memberikan pelayanan publik di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suhendri atas tanggapannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ancaman yang paling terasa adalah itu meningkatnya tekanan kerja, jumlah pegawai yang terbatas, sarana pendukung berkurang, tapi tetap target pelayanan tetap harus tinggi, harus kita capai, dan ASN dituntut bekerja untuk lebih efektif di tengah kondisi keterbatasan ini. Selanjutnya, pada sesi ketiga, hambatan dan gangguan kinerja, kami ingin menanyakan kepada Pak Amril, ya, apa hambatan dan gangguan kinerja yang paling sering muncul akibat terjadi efisiensi ini? Kami persilakan Pak Amril. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang kami hormati, terus narasumber yang ada di podcast ini yang saya hormati. Jadi menurut kami, berdasarkan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi integritas ASN. Pertama, itu efisiensi anggaran itu seperti pedang bermata dua, menurut kami, buat integritas ASN. Kalau dijalankan secara benar, dia akan memperkuat integritas. Kalau dipaksakan atau disalahartikan, dia justru bisa menggerus. Yang pertama, efisiensi yang benar sama dengan perkuat integritas. Efisiensi anggaran memaksa ASN untuk lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih inovatif. Contohnya, ASN yang terbiasa membeli ATK 100 juta tanpa rincian, dipaksa efisiensi, jadi harus buat justifikasi per item. Seketika, ruang KKN menyempit. Yang kedua, efisiensi yang salah sama dengan menggerus integritas. Masalah yang muncul kalau efisiensi diartikan salah asal pangkas, akan mengakibatkan tekanan target, bikin cara pintas. Yang kedua, efisiensi jadi alasan diskriminasi. Yang ketiga, demotivasi dan kompensasi gelap. Yang ketiga, titik kritisnya itu ada 3 hal. Integritas ASN akan aman kalau efisiensi anggaran memenuhi. Yang pertama, proporsional. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, diimbangi reward. Jadi kesimpulannya, efisiensi anggaran secara otomatis bikin ASN berintegritas. Tapi efisiensi yang dirancang dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan akan memperkecil ruang korupsi dan memperkuat budaya kerja bersih. Sebaliknya, efisiensi yang asal potong tanpa logika bisa mendorong ASN cari jalan pintas demi bertahan. Mungkin itu pendapat kami, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Amril atas tanggapannya.
di pertanyaan hambatan dan gangguan kinerja ya. Tadi bisa kita simpulkan hambatan yang sering terjadi, misalnya keterlambatan program, terbatasnya anggaran operasional, berkurangnya kegiatan pengembangan SDM, serta keterbatasan teknologi dan fasilitas pendukung. Untuk selanjutnya di sesi 4, ini dampak terhadap integritas ASN. Bagaimana efisiensi anggaran dapat mempengaruhi integritas ASN? Kami mohon kepada Pak Habibie untuk dapat menyampaikan tanggapannya tentang pertanyaan yang disampaikan tadi. Kami persilakan, Pak. Baik Bu, makasih Bu Emi selaku moderator. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suhendri, juga Pak Amril dan Pak Endi, memang efisiensi ini berdampak cukup besar ke kita sebagai ASN, khususnya di pejabat administrator, seperti saya yang sedang menjabat di PU sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Efisiensi memaksa kami untuk mencari atau melakukan langkah-langkah yang sebelumnya belum pernah dilakukan, tetapi tetap memikirkan bagaimana infrastruktur yang menjadi tanggung jawab kami, khususnya jalan jembatan, tetap memberi pengaruh yang baik, memberi pengaruh yang positif kepada masyarakat. Di tengah efisiensi dan keterbatasan fiskal, tentunya integritas kalau dihubungkan dengan materi di agenda satu kita, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau kita tidak mengelola dengan baik, tentu akan berpotensi terancam. Maka dari itu, khususnya kami di Bina Marga, di kegiatan kami sehari-hari, untuk mengurangi atau mengantisipasi dampak efisiensi terhadap integritas itu, kami mencoba setidaknya melakukan 3 langkah. Yang pertama, perencanaan yang lebih matang dan transparan, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang memang akan dijalankan memang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga kami menetapkan prioritas mana yang prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas yang lebih rendah. Kemudian kami juga menetapkan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan di sini tidak hanya secara manual, tapi juga melibatkan aspek digital yang saat ini tentu tidak bisa kita tinggalkan, seperti pelaporan berbasis digital untuk mengantisipasi sistem pelaporan selama ini cenderung manual. Dan yang ketiga, tentu respon cepat tanggap. Berhubungan dengan efisiensi, mungkin berhubungan dengan jalan dan jembatan, khususnya jalan, masyarakat memiliki atau menaruh harapan yang tinggi kepada pemerintah, terutama kepada insan-insan PU seperti kami. Tetapi kami juga kadang, integritas kami juga mengalami dilema. Dengan efisiensi yang kita alami seperti sekarang ini, tentu tidak semua keluhan atau usulan masyarakat langsung bisa kita respon. Tentunya kami juga harus merespon mana yang memang benar-benar menjadi prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas yang lebih rendah. Demikian Bu, untuk tanggapan pertama saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Habibie atas tanggapannya. Bisa kita simpulkan ini bahwa efisiensi memaksa kita untuk melakukan hal-hal atau langkah-langkah untuk dapat memberikan pengaruh yang baik. Dan ada 3 poin untuk mengantisipasinya, yaitu dengan pertama tadi perencanaan matang, kedua pengawasan yang lebih ketat, dan ketiga respon cepat tanggap. Tentunya pasti masyarakat ini memiliki harapan yang tinggi dalam kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan anggaran yang ada, walaupun dalam kondisi yang efisiensi. Oke. Selanjutnya, terima kasih ya Pak Habibie. Selanjutnya ini pada sesi ke-5 ini kepemimpinan Pancasila dan bela negara.
Kami tujukan ke Pak Angga ya sebagai ketua ya. Bagaimana kepemimpinan Pancasila dan semangat bela negara dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ini? Kami persilakan kepada Pak Angga untuk menanggapi dari pertanyaan tadi. Terima kasih Ibu Moderator. Sebenarnya saya hanya merangkum dari keseluruhan narasumber sepertinya Bu. Sudah terangkum dengan baik, tadi dimulai dari perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, semuanya sudah dikemukakan oleh seluruh narasumber. Tapi yang jelas, efisiensi sebenarnya bukan ancaman bagi integritas, justru efisiensi dapat menjadi ujian apakah sebuah organisasi mampu tetap bekerja profesional meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Tantangannya pun pasti akan banyak muncul. Tantangan muncul ketika tekanan anggaran membuat sebagian pihak mungkin mencari jalan pintas, misalnya memanipulasi laporan, pengurangan kualitas pelayanan, ataupun penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, sesuai dengan yang tadi disampaikan, kepemimpinan Pancasila mengajarkan pemimpin untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, bersikap adil, dan menjadi teladan. ASN yang tetap profesional di tengah keterbatasan merupakan bentuk nyata bela negara. Jadi, mungkin ini apa namanya rangkumannya yaitu RPJMN, RPJMD maupun Rensta itu harus selaras. Apapun yang ditetapkan oleh dari pemerintah pusat terkait arah-arah kebijakan yang akan kita ambil harus segera cepat diadopsi secepat mungkin dari pemerintah daerah. Selanjutnya diterapkan juga oleh pemimpin-pemimpin OPD sehingga kegiatan tersebut tidak hanya satu saja, tapi bersifat kolektif sehingga penyelesaiannya mungkin akan cepat terlaksana dengan beberapa program-program prioritas yang tentu saja akan menjadi akselerasi kecepatan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, adil, dan menjadi teladan. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Angga. Jadi tadi Pak Angga menyampaikan bahwa itu merupakan simpulan dari pemateri sebelumnya, narasumber sebelumnya. Kami mungkin ringkas ya, dari efisiensi ini bukan ancaman integritas. Ini merupakan ujian agar kita mampu untuk bekerja profesional dengan segala keterbatasan. Kita harus melakukannya secara adil, teladan, dan dengan tentunya kita sebagai ASN yang profesional. Oke, selanjutnya ini di sesi 6 ini solusi dan harapan. Mungkin kami nanti satu-satu juga kepada Bapak-Bapak narasumber akan menanyakan apa solusi agar ASN tetap berintegritas di tengah efisiensi anggaran. Kami mulai dari Pak Henry. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Menurut saya, agar ASN tetap berintegritas di tengah efisiensi anggaran dibutuhkan kepemimpinan yang bijak dan komunikasi yang baik di lingkungan kerja. Pimpinan harus mampu menjadi teladan, menjaga semangat pegawai, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan. Selain itu, ASN juga perlu terus menjunjung nilai berakhlak, bekerja profesional, disiplin, dan saling mendukung agar kualitas kinerja tetap terjaga. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry atas jawabannya. Yang jelas tadi kita mungkin saya ambil di clue yang terakhir, menjunjung tinggi nilai yang berakhlak.
Ya, jadi tentunya dengan kita berakhlak, maka kegiatan akan kita lakukan sebagaimana mestinya tanpa melencong kemana-mana. Ya, oke, terima kasih Pak Hendri ya. Selanjutnya mungkin dari Pak Suhendri, kami persilakan Pak. Iya, jadi untuk eh, dalam memberikan pelayanan ya, pelayanan publik yang terbaik ya, walaupun dengan segala keterbatasan ya, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya, kepemimpinan Pancasila dengan semangat bela negara serta integritas yang tinggi ya. Tidak, ASN tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena sejatinya keterbatasan itu bukanlah alasan untuk menurunkan kualitas kinerja kinerja kita, tapi keterbatasan itu adalah memacu semangat kita untuk berbuat lebih baik dengan inovasi yang lebih baik lagi. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suhendri ya. Jadi tentunya dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila dan keterbatasan ini bukan merupakan suatu hambatan, melainkan memacu kita sebagai ASN untuk lebih semangat. Oke, Pak Suhendri, selanjutnya mungkin pendapat dari Pak Amril, kami persilakan Pak Amril. Ya, terima kasih Bu moderator. Jadi kalau untuk penguatan nilai berakhlak dan integritas ASN itu berakhlak itu adalah core value ASN yang sebagaimana kita ketahui sudah diresmikan Kemenpan RB itu lewat surat edaran nomor 20 tahun 2021 yang tujuannya bikin ASN punya perilaku kerja yang sama di seluruh Indonesia. Bukan cuma hal hafal nilai, tapi benar kelihatan di kerja sehari-harinya. Kemudian cara penguatan nilai berakhlak ditambah integritas di level instansi. Yang pertama, yaitu ditanamkan lewat sistem, bukan cuma sosialisasi. Yang kedua, bikin contoh yang nyata dari pimpinan. Yang ketiga, menggunakan tools yang ada seperti SPI, survei penilaian integritas KPK. Yang kedua, whistleblowing system. Yang ketiga, LHKPN atau LHKSN. Yang keempat adalah melakukan edukasi berkelanjutan. Integritas berakhlak dalam diklat, apel pagi, bahkan di grup WA kerja. Jadi intinya, berakhlak tanpa integritas sama dengan jargon. Integritas tanpa berakhlak sama dengan abstrak. Keduanya harus diikat lewat perilaku kerja yang bisa diukur dan diberi konsekuensi. Mungkin itu saja Ibu moderator, tanggapan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amril atas tanggapannya. Tadi sudah merangkum ya Pak Amril ya dari jawaban narsum 1, 2, dan yang terakhir disampaikan oleh Pak Amril tadi. Selanjutnya mohon tanggapan dari Pak Habibie tentang solusi agar ASN tetap berintegritas di tengah efisiensi anggaran ini. Kami persilakan Pak Habibie. Ya, Bu, makasih. Jadi salah satu kesimpulan yang bisa saya ambil di tengah efisiensi di dunia kerja ASN yang sedang kita jalankan, Bu, setidaknya ada dua. Yang pertama, kita memperkuat pemaknaan wawasan kebangsaan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, kami di PU dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penguatan nilai-nilai bela negara masa kini dalam itu tadi pelayanan kepada masyarakat. Khususnya kami contoh melalui pengawasan dan kualitas mutu yang lebih transparan dan akuntabel. Itu Bu, salah satu kesimpulan dari saya
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Habibie atas tanggapannya. Mungkin bisa dirangkum oleh Pak Angga dari apa yang disampaikan oleh keempat narasumber sebelumnya. Kami persilakan Pak Angga. Ya izin Bu, dari narasumber pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebenarnya konsepnya sama semua Ibu, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dengan indikator-indikator yang jelas, dengan anggaran-anggaran yang diutamakan. Eh, Sama halnya tadi ada yang bicara indikator jelas maksudnya. Eh, Sekarang untuk pelayanan publik sudah ada penilaian dari KPK sudah masuk untuk pelayanan publik. Ombudsman juga sekarang sudah masuk ke pelayanan publik. Kemenpan RB juga sudah masuk ke pelayanan publik. Berarti dari pemerintah pusat itu sudah benar-benar menjadi prioritas utama. Pelayanan publik sebagai prioritas utama untuk pengembangan ASN berintegritas di tengah efisiensi anggaran. Dan satu lagi, Bu, mungkin yang utama juga bahwa jadikan pekerjaan mungkin sebagai ibadah, jadi semua pekerjaan akan dianggap ringan apabila seluruh pekerjaan diberikan untuk ibadah. Mungkin itu saja Ibu Moderator yang bisa saya rangkum. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Angga ya atas rangkuman yang disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi di sini eh, dari diskusi hari ini kita memahami bahwa efisiensi anggaran memang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kinerja ASN. Namun kita yang jelas harus melaksanakan tugas yaitu dengan indikator yang jelas, anggaran yang harus kita utamakan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Ini sudah semuanya berjalan dari pusat. Tadi juga disampaikan oleh Pak Angga, jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah ya, supaya memang kita bisa bekerja sesuai dengan harapan dan tidak mengecewakan dari masyarakat. Namun dengan kepemimpinan Pancasila, semangat bela negara, serta integritas yang kuat, ASN tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena sejatinya keterbatasan bukan alasan untuk menurunkan kualitas pengabdian. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan sebagai moderator. Saya, Emi Aryani, beserta seluruh narasumber, mengucapkan terima kasih. Demikian mungkin podcast yang dapat kami sampaikan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.